Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Rara. Nah adik-adik, karena kita telah memasuki bulan Oktober, nah tentunya kita harus lebih bersemangat dan lebih berceria untuk mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ikutin Kak Rara ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di rumah, apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik semuanya pasti selalu sehat. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkatkan pujian, jangan pernah menyerah. Aduh, pelajaran Pak Warso ini susah banget ya. Saron. Itu alat musik, gamelan, nama lain dari gamelan itu saron. Jadi gimana nih soal nomor 3 lu udah dapet belum, Steve? Belum lah.
Ini soalnya nggak jelas tau. Tuh, Mike, bantuin dong. Udahlah, jangan dikerjain. Nggak bisa gitu, ntar nilai kita jelek tau. Ini kan tugas kelompok kita. Ini kelompok kita kan kelompok ya paling famous, paling terkenal. Ngomong-ngomong, kemana ya? Nah itu dia tuh Didit. Dia milih kelompok lain, bukan kelompok kita. Gimana tuh? Ya, kelompok yang pintar-pintar tuh. Makanya dia kesana. Memang si Didit. Jadi gimana nih? Coba cari di Google aja, siapa tahu ada jawaban nomor 3. Capek ngerjainnya. Mending main game aja. Duh, jangan gitu dong. Kita mesti selesai nih. Tapi iya sih capek. Udahlah, pulang aja deh. Steve, ini ada minum. Kasih teman-temannya minum. Minum dulu, teman-teman. Iya. Loh, kok kalian udah pada tutup buku, udah pada selesai ya belajarnya? Udah nih tante. Udah nyerah. Ya, kok kalian cepat banget sih menyerahnya? Susah banget tante soalnya. Udah buntu. Ya nih, Mama susah banget nih, Mama. Sih, bingung. Wah, kalian ini cepat sekali menyerah. Masa kalian kalah sih dengan seorang pengemis buta yang selalu berusaha agar dia bisa berbicara kepada Tuhan Yesus? Hah? Masa sih, Ma? Iya. Emang siapa pengemis buta itu? Penasaran ceritanya gimana? Mari kita saksikan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Nia di pemberitaan firman Tuhan. Gimana? Adik-adik di rumah udah pada siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, ayo kita siapkan hati dan pikiran kita agar tertuju kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kira-kira tahu nggak kakak mau cerita tentang apa? Nah, penasaran kan? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang ada di Alkitab. Nah, seseorang ini adik-adik, dia buta. Buta itu apa sih, Kak? Buta itu, kita itu tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Kita nggak bisa lihat bunga, kita nggak bisa lihat langit, kita nggak bisa lihat mama papa kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, orang ini namanya adalah Bartimeus. Ingat ya adik-adik, namanya Bartimeus. Jadi Bartimeus ini tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Nah, suatu hari pada saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, meminta-minta kepada orang sekitar di sana supaya dia bisa makan, tiba-tiba dia mendengar orang-orang sedang membicarakan sesuatu. Nah, ternyata orang-orang di sana sedang menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Nah, ketika Bartimeus mendengar hal itu, Bartimeus sangat bersemangat loh adik-adik. Kenapa ya? Hingga akhirnya orang-orang di sekitar sana melihat dan berteriak, "Hei, lihat! Yesus datang! Yesus datang!" Adik-adik mendengar hal itu, Bartimeus pun berteriak dengan keras, "Yesus, Yesus, kasihanilah aku, tolonglah aku." Tapi adik-adik, orang-orang di sekitar sana menyuruh Bartimeus diam. "Shh, shh, berisik." Tetapi hal itu tidak membuat Bartimeus menyerah. Bartimeus tidak menyerah untuk terus teriak memanggil nama Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun mendengar suara Bartimeus. Dan Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus datang kepadanya. Ketika Bartimeus sudah berada di hadapan Tuhan Yesus pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dan Bartimeus menjawab bahwa Bartimeus yakin dari Tuhan dia akan mendapatkan kesembuhan. Seketika itu juga Tuhan Yesus berkata, "Jadilah seperti apa yang kau katakan." Nah, ternyata adik-adik pada saat itu juga Bartimeus mengalami kesembuhan. Dia bisa melihat orang-orang di sekitar sana. Dan yang paling luar biasanya lagi, Bartimeus bisa melihat Tuhan Yesus. Bartimeus mendapatkan kesembuhan karena dia mau berusaha dan tidak menyerah adik-adik. Dan yang terutama adalah dia mau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Nah, adik-adik sama juga seperti kita. Kalau kita mau berusaha, tidak menyerah dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Yang awalnya tidak bisa melihat, menjadi bisa melihat loh adik-adik.
Nah, ayo adik-adik di rumah, kita harus lebih semangat lagi, jangan menyerah, dan ingat, kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Yuk, kita siapkan sikap yang baik kepada Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan agar kami boleh seperti Bartimius, seperti dia yang mau berusaha dan tidak menyerah, dan dia juga percaya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami juga sama sepertinya. Biarlah kami terus boleh mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih bersama dengan Bang Willy di dalam Super Kebenaran Kita. Nah, adik-adik pada penasaran tidak? Kira-kira apa ya super kebenaran kita pada kali ini? Nah, adik-adik ikutin gerakan abang ya. Tuhan memberiku semangat agar aku tidak mudah menyerah. Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa belum mengikuti gerakan abang? Kalau belum bisa, abang ulangi sekali lagi ya. Ayo adik-adik ikutin. Tuhan memberiku semangat agar aku tidak mudah menyerah. Nah, gimana adik-adik? Pasti adik-adik bisa ya melakukan gerakan super kebenaran kita. Nah, selanjutnya adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita mau membaca ayat hafalan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Gimana adik-adik? Sudah ketemu belum? Kalau sudah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Gimana adik-adik? Sekali lagi ya kita baca ayat firman Tuhannya. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Wah, adik-adik pada pinter-pinter ya semua membacanya. Nah, pasti adik-adik diberkati ya dengan firman Tuhan ini. Nah, adik-adik pada super kebenaran kita kali ini, Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tetap semangat dan tidak berputus asa, karena Tuhan selalu menyemangati kehidupan kita. Nah, adik-adik harus mengingatnya ya, harus terus diingat dan terus dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak gimana nih setelah kalian nonton videonya? Tante mau tanya dari Chris. Wah tante, aku jadi semangat lagi nih mau belajar. Dari video ini aku kembali ya bersemangat dan tidak mudah menyerah. Gimana dengan kamu, Nah? Ya nih mah sama, aku gara-gara nonton video itu aku percaya kalau kita nggak menyerah pasti Tuhan bantu kita. Kalau Mike? Sama tante. Wah, bagus, pintar kalian. Nah, gitu dong. Kalian anak-anak yang pintar dan anak-anak yang hebat. Nah, sesulit apapun kesusahan kita harus percaya kepada Tuhan dan kita tidak boleh menyerah dan putus asa, anak-anak. Oke tante, kami bakal ngerjain tugas kami lagi kok. Yuk teman-teman, kita kerjain lagi tugasnya. Sebelum itu, tapi teman-teman ingat kan, kenapa kita bisa nyerah? Nah, Tadi belum doa tadi. oh iya pantasan ya. Ya bener tuh. Jangan doa. Oke. Nah, ini kita bisa Amin. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus ingat ya, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, adik-adik tidak boleh menyerah dan adik-adik tidak boleh putus asa. Adik-adik harus percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dan selalu memberi kita kekuatan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Jo dan Bang Jun. Bang Jo, kita mau ngapain aja nih di minggu pertama nih? Nah, Bang Jun, di minggu pertama di bulan Oktober ini kita akan melakukan challenge. Hah, challenge? Iya,
Nah, challenge-nya untuk kelas Indri ya, adik-adik bakal memperagakan super kebenaran. Nah, setelah adik-adik memvideokan, adik-adik bisa mengirimkan video tersebut ke grup masing-masing. Nah, challenge untuk kelas remaja dan pratama, adik-adik ditantang untuk menghafal ayat hafalan. Dan kalau sudah menghafal adik-adik jangan lupa untuk divideokan. Nah, setelah divideokan, jangan lupa kirim ke grup masing-masing ya adik-adik. Abang tunggu ya. Bye. Nah, adik-adik nggak terasa kita udah di akhir ibadah. Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi, adik-adik harus ingat dan adik-adik harus menerapkannya di kehidupan adik-adik. Dan adik-adik harus ingat juga bahwa adik-adik tidak boleh menyerah. Adik-adik harus tetap semangat, oke? Nah, ikutin kakak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami telah selesai mengikuti ibadah. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu menaati dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tunggu dulu, jangan di stop dulu ya adik-adik videonya, karena Kak Angel dan juga Kak Nia punya informasi penting loh buat adik-adik semuanya dan juga buat orang tua gereja anak. Kira-kira apa ya informasi pentingnya Kak Nia? Nah, informasi pentingnya adalah mulai bulan ini dan seterusnya adik-adik sudah bisa memberikan persembahan loh. Gimana ya caranya? Nah, adik-adik ada 2 cara yang bisa adik-adik lakukan dalam memberikan persembahan. Pertama, adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Terus kedua, adik-adik bisa datang langsung ke gereja dari hari Senin sampai Minggu setiap jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, adik-adik, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan tentu itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, bye!